Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Atharik Lukmana. Di sini saya akan menjelaskan tugas 5 dan 6. Jadi di tugas 5 dan 6 ini kita disuruh memverifikasikan apakah di dalam argumen pada soal tersebut adalah valid. Bagaimana caranya? Yaitu kita menentukan setiap langkah yang terdiri atas aturan inferensi yang telah diajarkan sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal nomor 1. Ini terdapat 4 soal. Soal nomor 1, Linda seorang siswa di kelas memiliki mobil merah. Setiap orang yang memiliki mobil merah mendapatkan setidaknya 1 tilang. Oleh karena itu, seorang di kelas telah mendapatkan tilang. Gunakan predikat berikut. C. X sama dengan X adalah mahasiswa di kelas ini. Rx adalah X memiliki mobil merah. Dan Tx telah mendapatkan tilang. Misalkan domain untuk X adalah himpunan semua orang. Oke. Jadi cara pengerjaan saya adalah saya menentukan dulu bentuk tidak bahasa alami tersebut gimana. Bukan bahasa alami, kita buat yang bahasa alami menjadi bahasa yang tidak alami. Yaitu saya merubahnya menjadi demikian seperti ini. Mohon maaf. Saya mencari fungsi bolpennya di sini. Nah, ya, jadi di ceritanya tadi adalah Linda mempunyai mobil merah. Jadi kalau di sini kalau ditentukan hanya satu orang, di sini kita menggunakan konjungtif bukan implikatif. Kalau kita sudah mendengar seseorang atau sesuatu ada seseorang, berarti menggunakan konjungtif. Maka C Linda, konjungtif R Linda. Lalu dikatakan pada argumen setelahnya adalah semua yang mempunyai mobil merah, dia akan ditilang. Kalau di situ sudah disebutkan kata semua, maka untuk bentuk bahasa tidak alaminya dari premis yang kedua ini, maka tidak menggunakan konjungtif, yaitu menggunakan implikatif. Menurut yang saya serap. Tapi kurang lebih seperti itu, maka tunjukkan bahwa argumen ini benar. Oh, mohon maaf, agak jelek. Ya, tunjukkan bahwa argumen ini benar. Jadi saya tentukan dulu premisnya. Lalu karena pada premis pertama tidak terdiri atas instansiasi maupun generalisasi, maka saya langsung simplifikasikan argumen tersebut. Simplifikasi. Mohon maaf ini tulisannya agak jelas. Simplifikasi. Lalu pada argumen kedua karena bukan yang termasuk apa ini namanya? Kalau ini namanya instansiasi universal. Maksud saya ini bukan pola yang sederhana seperti premis pertama. Di sana terdapat semua orang. Maka kita harus menginstansiasikan secara universal. Seperti pada di bawah ini. Jadi kita memasukkan fungsi Linda tersebut ke dalam argumen di atas ini, sehingga terbentuklah inferensi yang dinamakan instansiasi universal. Lalu T Linda. Oh ya, ini dari bentuk ini akan membentuk sebuah fungsi seperti ini. Maka kita menggunakan modus Polen untuk menarik hasil dari T Linda ini. Agar hasilnya seperti ini. Menggunakan modus Polen. Lalu saya menggabungkan adalah antara C Linda yang ini dengan T Linda.
maka itu disebut aturan konjungsi. Maka dari aturan konjungsi membentuk fungsi seperti ini, dan ini membentuk sebuah pola yang nanti akan bisa digeneralisasikan. Tapi di sini saya menggunakan generalisasi ekstensial. Kenapa? Karena di sini menurut saya terdapat lambang konjungtif di sini, menunjukkan bahwasanya ini adalah suatu domain tertentu. Maka ini adalah generalisasi ekstensial. Oke. Pada soal berikutnya, mobil konvertible menyenangkan untuk dikendarai. Mobil Ishak bukanlah mobil konvertible. Oleh karena itu, mobil Ishak tidak menyenangkan untuk dikendarai. Gunakan predikat berikut. C. X adalah mobil konvertible. F. X menyenangkan untuk dikendarai. Dan pemain X adalah himpunan dari semua mobil. Jadi di situ dijelaskan pada soalnya bahwasanya setiap mobil konvertible itu mobil-mobil semacam Audi, Mercedes. Ya, saya bisa searching sendiri. Mobil konvertible nyaman untuk dikendarai. Fun. Menyenangkan apa nyaman di sini? Menyenangkan, fun. C. Convertible, F. Fun. Kalau di situ sudah disebutkan kata semuanya, maka otomatis operator yang digunakan adalah implikatif. Premis pertama. Premis kedua, bahwasannya mobil Ishak bukan mobil konvertible. Maka di sini menunjukkan penolakan atau pengecualian, yaitu biasa disebut negasi. Lalu langsung tunjukkan bahwa, oh iya, sebelumnya pada soal sebelumnya ini valid ya, ini valid. Lalu tunjukkan bahwa argumen yang tersebut adalah valid. Tunjukkan dulu. Maka C. Ishak, oh ya, saya menggunakan aturan instansi universal untuk membentuk fungsi seperti ini. Hasil yang seperti ini. Instansi universal. Lalu F. Ishak modus pollen. Oh ya, saya menggunakan modus pollen untuk menghasilkan hasil yang di sini, modus pollen. Oh ya, saya lupa sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya inti dari instansi universal itu intinya seperti ini. Terdapat semua X di mana Px ini adalah sebuah argumen, sebuah message, yang nanti hasilnya adalah P tertentu. Dan ini sudah dijelaskan secara ilmiah di PowerPoint dosen kami, Bu Dewi Rahmawati, bahwasanya hasil dari ini adalah PC ini. Fx, Px ini hasilnya adalah PC ini. Sudah dijelaskan secara ilmiah di dalam PowerPoint tersebut. Maka yang perlu kita ketahui adalah rumusnya ini, polanya seperti ini. Maka terbentuklah fungsi seperti ini. Jadi kita kecilkan yang pertamanya X semuanya menjadi C tertentu. Lalu kita mengambil modus pollen yang tadi ini, C. Ishak, bahwasanya kalau C itu benar, maka F pasti benar. Kita mengambil dari nilai F tersebut. Maka modus pollen. Lalu di sini saya menggunakan penambahan bahwasanya terdapat negasi C. Ishak dan atau F Ishak ini namanya aturan penambahan dari negasi Ishak sama F Ishak. Dan ini membuat pola yaitu yang disebut dengan disjunctive eksklusif. Bahwasanya bila negasi C di sini negasi C, maka hasilnya sebenarnya kalau bukan hasilnya ya F ini simplifikasi disjunctif. Tapi karena pola yang saya ketahui adalah disjunctif eksklusif, maka saya mengambil bahwasanya F ini bernilai negatif.
negasi. Ya, semoga saja ini benar. Tapi ya nggak tahu lah, semoga saja ini benar karena saya juga baru belajar juga ya. Maka hasilnya tinggal dikonjungtifkan antara yang ini dengan yang mana? Yang ini, dengan premisnya. Maka terbentuk argumen seperti ini. Maka dikatakan bahwasanya kita bisa menunjukkan bahwasanya argumen ini valid. Lalu pada soal ketiga, semua film yang diproduksi oleh Steven Spielberg memang mengasyikkan. Steven Spielberg memproduksi film tentang dinosaurus. Karena itu ada film menarik tentang dinosaurus. Di sini, saya lanjutkan dulu. Gunakan predikat is. X adalah film yang diproduksi oleh Steven Spielberg. X sama dengan X adalah film yang menarik. D. X adalah film tentang dinosaurus. Misalkan domain X menjadi himpunan semua film. Jadi pada soal yang nomor 3 ini sebenarnya saya menemukan agak sedikit keraguan ya. Karena di sini dikatakan semua film oleh Spielberg memang asik. Tapi pada penunjukan bahwasanya argumen ini valid, di situ dikatakan ada film menarik atau di mana di premis yang keduanya yaitu ini enggak ada premisnya, maksudnya di konklusinya ini dikatakan menarik, dan di sini hanya ada mengasihkan. Mungkin mengasihkan ini maksudnya menarik, saya kurang tahu ya. Ya kita anggap saja mengasihkan ini menarik, karena di sini tidak ada sebuah deklarasi bahwasanya ada yang mengasihkan, ada yang menarik. Jadi saya tarik kesimpulan bahwasanya ini adalah menarik ya. Mengasihkan adalah menarik. Maksudnya sama, mengasihkan menarik itu sama maksudnya. Ya sama seperti biasanya kita buktikan bahwasanya argumen ini benar. Bismillah. Kita tentukan premisnya dulu. Di situ dikatakan bahwasanya setiap film yang diciptakan Steven itu mengasihkan. Ingat kalau ininya semuanya, maka di sini implikatif. Lalu SC dan DC. Ini maksudnya pada soalnya Steven menciptakan suatu film. Kalau di sini suatu film ya, salah satu film di antara film-film Steven itu adalah film dinosaurus, maka di sini disebutkan ini C, bukan X lagi. Maka buktikan bahwa argumen ini benar. Kita simplifikasi dulu dari argumen kedua supaya mudah. Lalu kita langsung loncat ke yang atasnya. Kita menggunakan instansi universal untuk membentuk fungsi seperti ini. Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu modus pollen. Modus pollen di sini ya, modus pollen kalau ini bernilai benar maka ini hasilnya modus pollen. Lalu konjungtif ya, kita satukan antara yang tadi modus pollen dengan yang disimplifikasikan ini, disatukan menjadi seperti ini. Dan kita menggunakan generalisasi ekstensial. Oh ya, saya akan menjelaskan juga generalisasi ekstensial, bahwasanya PC adalah suatu hal yang dimana C adalah bagian dari domain. Maka hasilnya adalah di sini agak kebalik. Suatu X adalah PX. Ini juga sudah dijelaskan secara ilmiah oleh Bu Dewi Rahmawati sebelumnya, bahwasanya ini disebut dengan generalisasi ekstensial. Maka dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya C ini adalah bagian dari suatu domain. Maka
kita menggunakan aturan generalisasi ekstensial untuk membentuk fungsi seperti ini. Maka bisa dibuktikan bahwasanya argumen ini benar. Soal yang terakhir, ada seorang di kelas ini pernah ke Prancis. Setiap orang pergi ke Prancis mengunjungi Louvre. Oleh karena itu, seorang di kelas ini telah mengunjungi Louvre. Gunakan predikat berikut. T sama dengan X ada di kelas. Ini Fx, X pernah ke Prancis. X telah mengunjungi Louvre. Misalkan domain X adalah himpunan semua orang. Maka di sini saya akan menjelaskan bahwasanya argumen ini valid. Kita terlebih dahulu menentukan premisnya. Di sini ada terdapat aturan instansial ekstensial. Bahwasanya pada premis pertama di sini menunjukkan bahwasanya ini suatu X, maka di sini otomatis akan membentuk operatornya adalah konjungsi. Maka ini adalah ekstensial. Kita sederhanakan bahwasanya ini dari X, kita jadikan ini adalah suatu X tertentu yang bagian dari domain itu sendiri. Maka terbentuklah fungsi seperti ini. Instansi ekstensial itu kalau nggak salah caranya kayak gini. Saya mohon maaf ya teman-teman, ini E-nya agak kebalik karena saya agak susah menemukan simbolnya. Maka ini PX. Mohon maaf, ini PX. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Dewi Rahmawati juga secara ilmiah bahwasanya kalau kita menemukan fungsi seperti ini, maka hasilnya adalah P suatu C ini kurung adalah suatu yang telah menjadi C itu bagian dari suatu domain. Mohon maaf, ini kurung ya teman-teman ya, ini jelek sekali tulisan saya. Ini kurung C kurung. Ini suatu, maaf nggak jelas tulisan saya. Maka ini disebutkan instansial ekstensial. Lalu saya menggunakan instansial universal untuk premis kedua. Lalu kita langsung saja simplifikasi modus Polen ketemu. Lalu saya sambungkan keduanya ini menjadi konjungtif. Lalu kita karena ini membentuk pola seperti ini didahului dengan dan ya. Didahului dengan dan, maka secara tidak langsung ketika kita generalisasikan langsung membentuk ekstensial karena ini dari dan. Ini menurut saya ya teman-teman, tapi insya Allah benar. Fx Lx. Ya, kita gunakan generalisasi ekstensial membentuk hasil yang seperti ini, maka dikatakan argumen ini valid. Sekian, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Bila ada salahnya dari saya, bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah kata, salah paham, salah kaprah, karena saya juga baru belajar ya. Tidak apa-apa, kita saling menambah wawasan, saling memberi masukan yang membangun. Terima kasih. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.